Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di channelnya Bang Duki. Hari ini kita agenda Kopdar Koslet bareng YouTuber Sultan Duki. Seperti apa keseruannya? Ikuti terus dan pantengin terus channelnya Bang Duki. Stay tune. Sultan YouTuber Kicau Mania. Oke. Cebot tuh yang bikin, lu ngapain ikut-ikutan di? Ya nggak apa-apa dong, A. Jadi kita hari ini mau ngapain aja vlognya? Jadi agendanya kita apa? Agendanya kita nyari janda. Burung maksud gua, nyari burung. Gua bilangin loh teteh. Kita nyari burung di Oke. daerah sini, tapi sebelum kita nyari burung, kita luangin waktu dulu untuk diskusi. Oke. Namanya Kopdar Konslet, kopi darat. Nah, Oke. barang-barang produk konslet. Oke. Gitu. Seperti apa keseruannya? Ini dia. Ikuti terus. Perkenalkan, nama saya Muhammad Husnul Arif, panggilannya Aduki. Saya asli dari Lampung, di Lampungnya Lampung Tengah, daerah Gunung Suci. Saya punya istrinya daerah Panawangan, Ciamis. Jadi saya sering mudik. Sebenarnya kita adalah sadulur beda lembur. Apalagi, saya punya channel namanya Aduki. Saya punya beberapa relawan, ataupun bahasa lainnya adalah wartawan, ada Kang Didin yang dari Jawa Barat, sebenarnya Korwil Jawa Barat. Kebetulan saya punya produk juga. Saya nggak maksa teman-teman semuanya beli, saya nggak maksa. Kalau kalian mau beli monggo nanti ke Kang Pino. Tapi kalau mau pakai produk lain juga nggak jadi masalah ya, karena tujuan saya kesini bukan suruh beli ataupun saya mendagangkan, tapi nggak suruh beli karena takutnya kalian semuanya nanti ketagihan gitu doang. Terus apalagi ya, saya kesini pengen sharing saya itu. Jadi awalnya saya itu adalah lebih cenderung ke jurnalistik, cuma karena saya mungkin tipikal orang yang ketika meliput tidak memungut biaya. Saya ingat banget pertama kali saya ngasih burung lopet itu adalah Husein KWA almarhum. Kan saya mah nggak bisa ngasih, saya diliput terus saya nggak bisa ngasih uang. Oh nggak apa-apa, saya punya burung lopet nih bagus, paruh gajah, dikasih lah. Sampai akhirnya banyak orang yang memberikan burung, bukan berupa uang. Alhamdulillah, liputan saya masih dihargai. Nah, sampai akhirnya saya melakukan eksperimen kurang lebih sekitar 3 tahun. Belajar sampai akhirnya ya udahlah. Saya senang di lovebird. Waktu awal ya memang kenari, dari kenari ke lovebird. Di lovebird ini banyak tantangannya terutama ketika nyeting. Dulu mungkin lovebird dengan cek hijau hampir sama pada masanya. Dulu lovebird itu mungkin burung bunyi, ada sebutan burung bunyi di gantangan aja susah banget. Bener nggak? Apalagi saat ini tes tertingginya orang pengen punya burung konslet. Gimana caranya? Nanti kita obrolin bareng-bareng. Oke, perkenalan saya cukup sekian. Terus saya punya produk, tadi sudah saya jelaskan. Produk saya asli buatan saya sendiri, dan memang boleh dibilang ini dari hasil eksperimen saya selalu membuat edukasi dan activity. Misalnya saya datang ke sini, saya pakai makan apa ataupun pakai vitamin apa, dan saya jujur mungkin ketika saya melakukan eksperimen, saya justru tidak merekomendasikan terhadap burung kalian yang sudah bagus. Contoh,
Guru saya pernah dengan namanya Padi. Saya tidak pakai saat ini tidak menggunakan produk ini, tapi saya pakai vitamin. Kenapa? Karena ya produk konslet, contohnya yang ini yang botol sebutannya Gillette konslet, yang ini itu beda. Kalau ini itu dosisnya memang boleh dibilang setengah lah standar. Ini buat harian bisa, buat ngegacorin cocok ya kan, dan nggak terlalu tinggi. Cuma biasanya ke betina udah tinggi banget. Nah ada lagi yang turbo, ini memang tinggi banget. Gua awal punya produk itu mulai dari Luna. Beli Luna itu gua beli bahan harganya 10 juta. Dari mulai factor, cuma udah ada kesepakatan nih. Beli bahan dikasih turbo, apa? Ngapal. Apa yang terjadi? Pasti kalian akan mengira, ini mah produk merusak burung. Saya nggak berpikir seperti itu. Waduh tuh ngapal ya? Tinggian. Turunin, ketemulah dia makin gacor. Oh, disinilah titik gacornya. Akhirnya stabilin, digantang mau jalan. Masih ada mutiknya, masih ada vektornya. Digantang lagi, makin enak. Cobalah dibikin agak cuek. Akhirnya ketemu sampai ngunci sampai akhirnya soal cuma 15 juta. Punya keuntungan berapa? 5 juta. Sebenarnya bukan keuntungan 5 juta, tapi keuntungan 1 juta. Kenapa? Karena kita kekalahan kita di gantangan ketika kita menggunakan produk kita dihitung ya, keuntungan kurang lebih 1 juta. Habis itu saya beli yang namanya Lina. Kalau teman-teman nggak percaya, tanya aja ke teman-teman di Parung Panjang, namanya dulu burung itu adalah Lido. Dari Bali pun udah diincar. Ini burung, gue bilang, gue tawar 10 juta, nggak dikasih. Motor Verja, uang 5 juta, nggak dikasih. Motor Verja, uang 10 juta, nggak dikasih. Gue bilang kan, ini orang kaya nih. Dikasih uang, tolak. Gue cuma bilang, suatu saat nih burung akan rusak. Bener, buntulannya lepas. Akhirnya nggak stabil lah. Akhirnya dihajar lah sama si Luna ini. Kalah terus kan. Ya udah, mau berapa? 5 juta. Turun dari 15 sampai akhirnya deal 7 juta setengah. Kurang lebih kalau Luna cepat karena dia memang udah bakatnya udah ada. Nah si Lina ini bener-bener tadinya burung gacor, nggak ada cueknya. Sampai akhirnya kurang lebih 3-4 bulan dirawat, sama persis perawatannya, percobaannya juga akhirnya jadi. Burungnya konsep enggak, cuma gacor. Karena kalau antara perbedaan konsep dan vektor itu beda. Ya. Nanti kita bahas juga. Nah sampai akhirnya punya Padi juga ya kan. Sampai yang terakhir adalah si Dung. Kenapa gua punya Dung Padi? Orang kan kadang-kadang, kenapa lo jual si Padi? Jadi bukan gua jual sebenarnya. Gua sukanya burung vektor. Kenapa? Gua punya konslet. Orang nggak percaya itu awalnya di konslet. Gua udah dari Lina, Padi. Orang masih nggak percaya gua pakai ini. Oke, gua main vektor. Biar apa? Biar orang tahu. Gue beli burung vektor, ya kan? Gue gantang keluar kotak, burung itu bunyi. Masalah juara, gampang. Burung nggak kerja juga, ada yang juara, bener ya? Jadi yang penting bunyi aja dulu om. Ya, jangan berharap beli pakan kosan atau pakai pakan yang lain ya kan? Kalian juara enggak? Juara mah nggak sekian. Ya, terus si Padi, ya kan? Jadi si Padi ini nggak diurusin sama si joki gue. Karena suka sama si Dung. Gue dikasih sama Rona, ini burung dari ternakan emang udah gacor, ada karakternya kayak Padi, jujur. Terus dalam dijual nggak pernah mau jalan. Siapa tahu dia ada rezeki, dikasih lah. Gue bawa ke Brebes, nggak jalan dari Tegal ke Brebes, burung nggak bunyi sama sekali. Sampai ke rumah, kok ini kayaknya burung ada sesuatu yang kurang. Karena kita bisa ngeliat, kadang ada burung yang ngering terus, berarti ketinggian. Kita ngeliat dari beberapa ciri-ciri dari ketika dia ngecek. Di rumah kok lemes banget. Ya udah dikasih tempat yang tenang, gue kasih turbo. Hari pertama. Hari kedua pasti gue ngembun ya. Ngembun, burung ngawin pagi-pagi sekitar jam 6-an lah. Burung kan udah kelihatan matahari, ngawin nih burung. Telepon joki.
Kak, burung ngawin. Serius ya? Gacor nggak di kandang kotak? Enggak, petel. Petel, tahu petel kan ya? Dicabut ya kan? Gantungin. Burung apa yang terjadi? Burung muncik tapi nyeri. Wah, ketinggian. Akhirnya coba turbonya kurangin, pakai ekstra puding jagung. Oke kak? Ya, kan? Jadi dikurangin bisa pakai ini terserah. Intinya ini gua kurangin gua campur. Agak enak nih. Hari kedua burung gila di tangkringan, tapi nggak kayak padi, justru melet. Gua telepon, Mas Rona, kenapa? Burungnya jangan diminta lagi ya. Lah emang kenapa? Saya kirim. Wah ya kan kata dia, kaget sama dia. Tuh, kok bisa kayak gitu ah? Udah nanti ceritanya ada di vlog. Gue gantang, poin cuma 900. Hari ketiganya gue bawa ke Anyar. Dari Tangerang ke Anyar kurang lebih 3 jam. Gue bawa ke Anyar, di Anyar juara ketiga. Lawannya burung ratusan juta. Punya gue kalah, juara 3, diambilnya 2. Sebenarnya nggak juara, tapi dari sisi poin gue juara 3. Main sekali udah gue nyemplung ke pantai, karena gue udah bangga, karena burung udah mau bunyi. Hari ketiga hat trick, hari keempat hat trick. Udahlah, gue bawa ke Bandung kemarin. Di Bandung 1-2, bangga karena apa, lawannya besar semua. Nah dari cerita itu gue nggak membanggakan burung gue nggak membanggakan konsep pakan gue. Yang pastinya adalah rawatan. Kita harus tahu. Makanya itu sekilas dari produk gue udah membuat beberapa testimoni ya kan terhadap burung gue. Logikanya adalah, contoh, pernah nggak ngeliat motor balap? Berapa cc? Yang kecil-kecil aja ya, yang road race. 125, ya 110. Sama nggak motor yang kita pakai? Mereknya sama? Sama. Class Beat. Tarunglah di sirkuit. Kalah nggak? Kalah, karena sudah dikorek. Bener nggak? Harus ada settingan yang pas untuk dibuat seperti itu. Kalau di bahasa motor ya kan, itu kan bahasanya ini motornya motor balap, ya kan? Karena kenceng-kenceng. Sama dengan di burung, itu burung lomba, itu burung konsep. Karena apa? Kenceng-kenceng. Berarti ada kan namanya settingannya. Apakah ketika nyeting motor tidak memerlukan proses? Perlu kan? Nah, apakah tidak memerlukan biaya? Perlu. Apakah ketika memproses itu semuanya jadi? Kan enggak. Kadang ada yang jebol lah. Bener nggak? Sama dengan burung, logikanya hampir sama. Makanya itu yang akan kita bahas. Oke? Poin kedua, masalah produk, gue udah sedikit cerita. Yaitu kita poin ketiga, perbedaan konsep dan factor. Ada yang bisa ngejelasin di sini? Apa itu konsep, apa itu factor? Agak susah? Susah